Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan soal-soal suatu persamaan diferensial linier tingkat 2 derajat 1 yang bentuknya seperti ini ya. Saya batasi di sini PD linier tingkat 2 derajat 1-nya merupakan PD linier tingkat 2 derajat 1 yang koefisiennya konstan. Jadi A, B, C di sini bernilai konstan ya. Baiklah, langsung saja ke contoh soal. Jadi yang pertama coba kita selesaikan untuk yang fx sama dengan 0 atau kita sebut sebagai PD linier homogen karena fx-nya di sini 0. Nah, untuk materi dari PD ini bisa dilihat di video sebelumnya ya. Nanti saya sertakan linknya juga. Nah, untuk menyelesaikannya yang pertama kita misalkan dulu y-nya itu sama dengan c kali e pangkat mx dan ini tidak sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh turunan pertama dari y terhadap x-nya yaitu m kali c kali e pangkat mx, gini ya. Kemudian turunan keduanya berarti kita punya m kuadrat kali c kali e pangkat mx. Kemudian untuk y-nya itu adalah c kali e pangkat mx itu sendiri. Nah, dari sini bisa kita kumpulkan c kali e pangkat mx sehingga kita punya m kuadrat plus m min 6 sama dengan 0. Dari bentuk ini, dimana kita tahu ini tidak sama dengan 0, sehingga yang menyebabkan persamaan ini sama dengan 0 adalah ini ya. Dan ini kita sebut sebagai persamaan karakteristik. Kemudian akar-akar karakteristiknya bisa kita peroleh melalui pemfaktoran atau menggunakan rumus ABC ya. Nah, ini coba kita lihat ternyata bisa diselesaikan dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, dari sini kita peroleh M1 nya yaitu min 3 dan M2 nya yaitu sama dengan 2. Jadi solusi dari PD tersebut adalah Y sama dengan C1 kali E pangkat min 3X ditambah C2 kali E pangkat 2X. C1 dan C2 bernilai konstan karena ini merupakan penyelesaian umum, tidak ada syarat khusus untuk nilai X berapa, nilai Y-nya berapa gitu ya. Jadi ini adalah solusi dari PD tersebut. Gampang kan? Kemudian coba kita lanjutkan ke nomor yang kedua, contoh soal yang nomor 2, yaitu kita punya PD seperti ini. PD homogen juga, coba kita selesaikan. Nah, boleh kita tulis seperti ini ya. Jadi kita misalkan dulu y-nya, sehingga seperti cara yang tadi kita peroleh langsung saja seperti ini, boleh ya, m kuadrat min 6m plus 9 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh m min 3 pangkat 2 gini ya, sama dengan 0. Nah, kita peroleh akar kembar. Nah, kalau untuk contoh yang nomor 1 tadi itu diperoleh dua akar real yang berbeda. Nah, sekarang kita peroleh dua akar real yang sama, yaitu sama-sama 3. Nah, berarti solusinya, jadi solusi dari PD tersebut adalah Y sama dengan E pangkat 3X kali C1 ditambah C2X. Ini ya, jadi bentuk solusinya beda antara kalau akar realnya berbeda dan akar realnya sama. Jadi silakan diperhatikan ya. Kemudian coba kita masuk ke contoh yang ketiga. Kita masih ke PD linier homogen. Misalkan Y sama dengan C kali E pangkat MX dan ini tidak sama dengan 0. Nah, maka langsung saja boleh kita tulis persamaan karakteristiknya ya. Boleh kita tulis persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat min 2M plus 10 sama dengan 0. Nah, ini kita lihat ini tidak bisa diselesaikan menggunakan pemfaktoran, berarti boleh kita gunakan yang rumus ABC ya. Jadi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, masih ingat ya.
Kemudian coba kita substitusikan, min B berarti 2 plus minus akar B kuadrat berarti 4 ya, min 4AC berarti 40 ya. Nah, per 2A kita peroleh hasilnya yaitu 2 plus minus akar min 36, akar min 36 per 2. Nah, dari sini kita peroleh 2 plus minus 6J. Ini ya, akar dari 36 adalah 6, akar dari min 1 adalah J. Ini akar kompleks. Nah, berarti bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi gini ya. Nah, kalau diperoleh akar kompleks seperti ini, solusinya gimana? Jadi, solusi PD tersebut adalah Y sama dengan E pangkat yang bagian real. Kita lihat bagian realnya di sini 1 ya. 1, sehingga kita tulis ini 1x, kemudian dikali dengan C1 kali sin. Nah, sin apa? Kita lihat bagian imajinernya yaitu 3. Kita tulis 3x ditambah C2 cos 3x. Mudah ya. Jadi untuk yang pangkat dari E-nya ini adalah bagian real, kemudian yang di dalam sin dan cosnya itu adalah bagian imajiner, gitu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh yang keempat. Jadi kita masih di PD linear homogen ya. Jadi langsung aja di sini kita tuliskan persamaan karakteristik. Jadi M kuadrat plus 2M min 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita punya akar-akar karakteristiknya yaitu M plus 4 M min 2 ini ya, sama dengan 0. Nah, ini akar real yang berbeda, dua akar real yang berbeda. Jadi kita peroleh M1 nya yaitu min 4 dan M2 nya yaitu sama dengan 2. Jadi solusi dari PD tersebut adalah Y sama dengan masih ingat ya, C1 kali E pangkat min 4x ditambah C2 kali E pangkat 2x. Ini ya. Oke, kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Jadi langsung aja persamaan karakteristik. Kita dapatkan di sini M kuadrat ditambah 4M ditambah 4. Ini ya, bisa langsung seperti ini. Kita lihat ini ternyata pemfaktorannya seperti ini ya. Nah, dari sini kita peroleh akar kembarnya ya, akar real kembar yaitu min 2. Jadi solusi dari PD tersebut adalah solusi umum ya, solusi umum, sehingga Y sama dengan E pangkat min 2x kali C1 ditambah C2x. Jadi berbeda ya bentuknya antara yang akar real berbeda dengan akar real kembar. Jadi kalau untuk akar real kembar langsung aja ditulis E pangkat min 2x min 2 nya dari sini ya. Kemudian dikali C1 ditambah C2x, ini selalu sama untuk akar real kembar. Oke, kemudian coba kita beralih ke contoh berikutnya, contoh yang ke-6. Nah, di sini kita peroleh persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat plus M plus 1 sama dengan 0. Kita lihat ini tidak bisa difaktorkan ya, sehingga kita gunakan rumus ABC yaitu min B langsung aja, berarti min 1 ya, plus minus akar B kuadrat 1 min 4AC min 4 ini ya, kemudian per 2A 2. Oke.
sehingga di sini kita peroleh hasilnya yaitu min 1 plus minus akar min 3 gini ya. Atau ini bisa kita tulis min 1, bisa kita tulis seperti ini, min 1 plus minus akar 3J gini ya. Kemudian boleh kita pecah menjadi min 1/2 plus minus akar 3/2 J. Nah, boleh kita tulis seperti ini. Jadi, solusi dari PD tersebut adalah Y sama dengan E pangkat, kita ambil bagian realnya yaitu min setengah E, kemudian bagian imajinernya yaitu kita masukkan ke sin dan cosnya. Mudah ya. Baik, ini untuk contoh yang PD homogen, PD linear homogen saya rasa sudah cukup. Coba kita beralih ke PD linear tak homogen. PD linear tak homogen bentuknya seperti ini ya. Jadi fx-nya itu tidak sama dengan 0 tapi berupa suatu fungsi. Berarti solusinya itu ada dua. Yang pertama kita selesaikan dengan konsep PD homogen tadi sehingga kita peroleh YC istilahnya, yaitu complementary function. Kemudian yang bagian fx-nya ini kita gunakan pemisalan Y. Jadi YP ini merupakan penyelesaian partikulir ya. Jadi ada penambahan di sini. Yang pertama kita selesaikan dengan cara homogen seperti tadi. Yang kedua kita tentukan penyelesaian partikulirnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita langsung saja ke contoh soal. Untuk tambahannya, jadi YP itu perlu kita misalkan dulu. Pemisalannya bergantung pada jenis fungsinya ya. Kalau fungsinya berupa suatu konstanta saja berarti bisa kita misalkan suatu konstanta A seperti ini. Kemudian kalau suatu bentuk polinomial bergantung dari polinomial derajat berapa ya. Kalau derajat 1 berarti ya bentuknya AX plus B di mana A dan B nya bernilai konstan. Kalau derajat 2 ya tinggal mengikuti. Jadi pangkatnya berkurang 1, di sini pangkat dari X nya. Kemudian kalau fungsi fx-nya berupa trigonometri seperti ini berarti bentuk umumnya jadi langsung A cos X plus B sin X ya. Jadi tidak peduli apakah itu sin saja atau cos saja, pemisalannya sama semua seperti ini. Kemudian kalau untuk yang hiperbolik ya, sin hiperbolik, cos hiperbolik juga sama seperti itu. Begitupun kalau untuk yang eksponen. Eksponen seperti ini berarti tinggal kita tambahkan suatu konstanta A sebagai koefisiennya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita langsung ke contoh soal. Nah, langkah yang pertama di sini kalau ada suatu PD bentuknya seperti ini, PD linear tak homogen, kita menentukan complementary functionnya dulu atau YC gitu ya, menentukan YC. Untuk menentukan YC caranya sama seperti yang PD linear homogen tadi. Jadi kita tentukan persamaan karakteristiknya dulu. Kita peroleh M kuadrat plus M min 6 sama dengan 0. Kita buat seperti ini ya. Jadi langsung sama dengan 0. Kita tidak perhatikan ininya. Oke, kemudian dari sini kita peroleh akar-akar karakteristiknya, yaitu kita faktorkan dulu. Nah, dari sini kita peroleh akar-akarnya yaitu min 3 dan 2. Jadi YC-nya kita peroleh sama dengan C1 kali E pangkat min 3X ditambah C2 kali E pangkat 2X. Gini ya. Jadi min 3-nya dari sini, 2-nya dari sini. Oke, YC sudah kita peroleh. Sekarang langkah yang kedua, menentukan solusi partikulirnya dengan cara kita misalkan dulu, misal YP. Nah, kita lihat bagian fx-nya ini berupa apa? Dia berupa suatu konstanta. Berarti pemisalan YP-nya bisa langsung sama dengan A seperti ini saja. Nah, dari pemisalan ini kita tentukan turunan pertamanya 0 ya, turunan dari suatu konstanta 0. Kemudian turunan kedua 0 juga.
Nah, dari sini kita substitusi ke soal. Jadi untuk yang y aksennya di sini, y double aksennya sama dengan 0, ini juga turunan pertamanya 0, dan y-nya di sini kita substitusi yang ini. Nah, dari sini kita peroleh a-nya sama dengan min 3/2. Ini ya. Jadi YP-nya kita peroleh yaitu sama dengan A, di mana A itu min 3/2. Sehingga solusi umum dari PD tersebut adalah Y sama dengan YC ditambah YP. Ini ya, di mana YC-nya adalah ini dan YP-nya yaitu min 3/2. Jadi seperti ini ya, mudah sekali. Penyelesaiannya 2 tahap. Yang pertama menentukan YC-nya dulu. Kalau sudah, kita menentukan YP-nya. Kita beralih ke contoh berikutnya. Misalkan di sini ada soal seperti ini ya. Jadi persamaan diferensialnya seperti ini. Yang pertama kita menentukan YC-nya dulu, complementary function-nya, sehingga kita peroleh persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat ditambah M sama dengan 0. Ini ya, dari sini kita peroleh M kali M plus 1. Oke, maka akar-akarnya yaitu akar pertama 0 dan yang kedua adalah min 1. Oke, jadi YC-nya sama dengan C1 kali E pangkat 0x ditambah C2 kali E pangkat min 1x ya. Atau ini bisa kita sederhanakan seperti ini bentuknya, C1 ditambah C2 E pangkat min x. Ini ya, karena E pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian yang kedua kita menentukan YP-nya, penyelesaian partikulirnya. Kita misalkan dulu YP sama ya, sama dengan sama kayak yang tadi. Karena ini fx-nya berupa suatu konstanta, bisa langsung kita tulis seperti ini. Jadi yang pertama kita tentukan turunan pertamanya yaitu 0, kemudian turunan keduanya, turunan kedua dari A adalah 0 juga ya. Nah, baru kita substitusi ke soal. Ini 0, ini 0. Kita perhatikan apakah 0 tambah 0 sama dengan 10? Ini tidak mungkin ya. Jadi ini kondisi yang tidak mungkin. Sehingga perlu kita pemisahan ulang. Jadi YP-nya kalau tadi A bisa langsung kita kalikan dengan X seperti ini. Jadi kalau ada kondisi yang tidak mungkin seperti ini, itu bisa langsung kita kalikan dengan X. Itu yang pertama. Atau yang kedua bisa langsung seperti ini. Kita lihat pemisahan yang kita lakukan pertama kali, di mana YP sama dengan A dan A merupakan suatu konstanta. Nah, YP di sini suatu konstanta, apakah ada yang sama dengan YC? Ada, yaitu di sini YC ada konstanta yang berdiri sendiri yaitu C1. Nah, kondisi ini yang menyebabkan ini tidak mungkin. Atau bisa di sini saya tambahkan ya tulisannya ya, karena YP sama dengan A sama dengan YC yang C1, sama-sama konstanta. Jadi inilah yang menyebabkan kondisi ini tidak mungkin. Maka perlu untuk dikalikan dengan X bagian YP-nya ini. Nah, baru kita tentukan lagi turunan pertamanya yaitu sama dengan A, dan turunan keduanya yaitu sama dengan 0. Coba kita substitusi lagi ke soal. Yang ini sama dengan 0, yang ini sama dengan A. Nah, dari sini kita peroleh A sama dengan 10. Jadi kita peroleh YP-nya sama dengan 10x. Nah, kalau seperti ini sudah bisa diselesaikan, sudah bisa kita tentukan YP-nya.
Jadi gitu ya, diingat-ingat. Coba nanti kita beralih ke contoh berikutnya biar lebih paham. Sehingga solusi dari PD tersebut adalah Y sama dengan YC ditambah YP. YC-nya adalah ini, kemudian YP-nya adalah 10X ini ya. Nah, jadi ini adalah solusi akhir.